pagi, luar biasa. Pagi. Lah, Turun mental. lagi. Mental dia, mental. Naik lagi Bang Suma. Nggak ada yang turunin ya teman-teman, dia mental. Nggak ada yang turunin, naik lagi. Cuma bingung kenapa dia mental ya. Dia mental apa dia turun sih? Gua nggak turunin. Bilang John Peter. Jangan, Zuma itu sesuka hati kabur kalau dia udah kalah ya, tidak pamit loh. Ngapain naikin dia? Nggak guna juga orang kayak gitu. Jangan gitu Bu, jangan gitu. Siapapun dia Bu, kita tetap sambut dia dengan penuh kasih, itu aja. Ya Bu ya. Ya, gua nggak diturunin ya si Suma tadi, dia mental kayaknya. Tapi mulutnya itu loh bukan kasih orang pintar, tapi orang penonton ini jadinya gimana ya? Enggak gitu. apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Yang Kita penting nanya dari ayatnya, kitanya kan malah Bu. dia larinya ke Alkitab. Enggak apa-apa. Yang penting dari kita Bu itu kita mencerminkan loh ajaran Tuhan Yesus kita yang bawa, bahasanya kasih, tidak menghujat, pengendalian diri, itu aja. Masalah dia gimana itu biar dia tanggung sendiri. Cuma Bang, nyari kalau poin sebenarnya. Gini loh. Kita nyenggol Bang, ayatnya, kalau- kita tanya ayatnya, dia jawabnya di Alkitab, larinya ke Alkitab. Itu yang bikin Bang kesel. Kenapa Kristen, dia tidak Bang, itu dari ini, Bu. Al-Quran? Orangnya udah nggak ada berarti ya, udah apa namanya, udah nggak usah dibahas Bang, lagi ya. ya Bang Kristen, Iya Pak. kalau kita berada di dalam sarang serigala, kalau kita tidak menjadi serigala, habis kita tercabik-cabik. Iya oke Masalahnya Pak. kita tanya ayat Al-Qurannya, tapi dia jawabnya pakai ayat-ayat di Alkitab. Kenapa? Oke Nathan, Dia tidak naikin mau itu dia Bang Juma udah minta naik. Naik. Iya, kalau saya sih janganlah. Kok kejam kali Bang Juma. Jangan Jepe. di bawah udah nge-framing tuh. Kejam sekali, orang mental sendiri kok. Pak. Lu ngapain miss call bro di WA? Enggak ah. Ada, tadi gua bingung siapa yang nelpon tiba-tiba mati. Enggak lah. Gua dari tadi di sini bicara, gua di sini sama Pak Dani. Kalau Ya Bang Suma nggak ada yang turunin ya Bang Suma. Tadi Bang Suma mental sendiri. Jubahnya kayak pengemis dia, jarang diterima di room itu. Udah Debbie sabar aja. Sabar, tapi kenapa kita setiap kali Kenapa kita tanya ya teman-teman ayat Al-Qurannya, Kristen ini kenapa jawabnya sangat pakai takut sama Alkitab, saya ayat gitu ya? Alkitab? Kenapa? Salah saya Kenapa? apa gitu loh. Takut kenapa Bang? Kalau Takut ditanya kenapa? ayat dulu, Ya, tengok tanya aja. pakai Al-Quran dulu, jangan Komal-komal Kristen itu rata-rata enggak mau terima saya gitu. Tenang. Ya Iya, karena 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 gini Bang. Tunggu dulu, stop dulu saya mau bicara. Karena saya penghujat gitu. Tunggu dulu, semua sabar. Saya ngemis apa, Bu? Iya, kan susah dapat poin kalau lu nggak naikin. Loh, Ibu belum tentu lebih banyak duit dari saya loh. Makanya Tunggu Kok dulu. ngemis? Fitnah-fitnah aja terus. Bu, Bang Juma maaf ya Bang, maaf Nggak ya. boleh Bang. kayak gitulah. Kita fokus aja Bang, Sorry. fokus. Maaf ya Bang. Jadi gini, bentar Iya, teman-teman. orang lagi ngomong kok Silakan. langsung di-kick gimana sih? Jadi begini, Zuma. Nggak ada yang kick Bang Suma. Saya Ada nggak ibu turunin, itu tadi saya tuh, nggak ibu turunin. itu kayaknya dia kecewa dengan suaminya tuh. Dendamnya ke saya malah. Dia belum nikah. Tunggu dulu. Ya, oh, bentar. cowoknya Nggak ada kecewa yang sama nge-kick, cowoknya Bang, berarti Suma. karena Saya suaranya sudah tua kali ku dengar. Umur 50-an kayaknya nih, Bu. Bang Suma jangan Tolong gitu Bang, mulutnya Bang. Ya, jahat Oke, kali bentar, dia. bentar, bentar, Bang. Sikit-sikit Bang, poin, sikit-sikit cari Jangan poin. Anda datang-datang. Hidup di Indonesia Menghina sudah orang. bebas. Bapak sudah menghina orang. Kan Sudah, dia yang jangan menghina begitu, dari Bang. tadi. Bro Ya Nathan, sudah, kalau dia Bang, menghina dari tadi. saya naik ya, saya turun dulu ya. Naik sudah menghina orang. Kok menghina? Terus yang dia lakukan tadi apa? Bukan menghina. Kenapa tahu dia umur 50? Kalau orang Suaranya yang itu loh, malah masih muda kalau 50, kayaknya sudah 70 itu. Jangan begitu lah. Kalau dia umurnya masih 20 gimana Bang? Gini loh, si dia. Nggak bisa bertanggungjawabkan, nggak bisa pertahankan imannya, malah maki-maki, bilangin orang cari koin lah. Coba. Aduh. Apa-apa. Emang. Ngomongnya. Bisa nggak satu-satu ngomongnya? Emang situ tahu saya siapa? Kamu nggak lihat kalau saya live bertaburan harimau singa? Dari Islam sendiri itu, ponaan-ponaan saya itu. Di room sendiri nggak kayak gitu. Gua udah tahu. Di room Aneh. Kristen kecuali lu naik. Namamu aja sudah menghina orang.
Ini agamamu ajar Loh, Kak, ajaranmu itu, Kak, ajaranmu itu halo, ngajarin kamu, Kakak. ajaran setan, ajarin kamu kayak lebih gitu. parah. Itu pengikutnya Kakak. itu lebih parah. Kakak. Yesus itu jadi Tuhan karena keluar dari gua gelap loh. Tahu nggak kau? Halo. Hah? Sebelum dia keluar dari gua Kakak. gelap, dia bukan Tuhan. Dia Kakak. manusia, ngerti? Malah dia mati Kakak. terkutuk di atas tiang salib. Siapa? Keluar dari gua langsung jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Dia Paham? adalah Yahweh yang turun menjadi, dia adalah Nggak ada itu Yahweh, nggak ada. Yahweh itu Dia dewa itulah Mesir. Yahweh sendiri. Jangan sembarangan abang ngomong. Sebelum Kalau dia kita- masuk ke kita dalam goa, dia masih netek sama ibunya. Tahu kau? bawa data. Kalau Saya bawa bisa data. nggak satu-satu Roma ngomong 14 dulu? nomor 9. Woi, Yesus woi, yang woi, kau woi, salibkan itu satu-satu. telah dibangkitkan menjadi Tuhan. Paham? Abang sudah menghujat, belum Enggak menghujat. satu-satu Baca Roma ngomongnya. 14 nomor 9. itu loh. Itu nama akunnya tuh. Coba tuh. Anda ini gimana Satu-satu sih? ngomongnya. Bisanya Satu-satu menghina, ngomongnya. bisanya memfitnah, nama akunnya aja menghina. Suma. Allahu Akbar. Sabar. Ibu. Sebentar. CP mana CP tadi? Gak sadar ya, turunkan Tuhannya dia. keluar dari goa, mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Gak sadar ya Bu ya? Itulah Bang hebatnya Suma. Tuhan kami, Bang. Nah itulah hebatnya Tuhan Itulah kalian, nah gitu hebatnya. dong. Itulah Ah, yang maha diakui. kuasa. Tuhan abang nggak maha kuasa, nggak bisa jadi Daripada apa-apa. membusuk kayak Nabi lu. Aduh, ngeri kali. Itu loh. Nah itu kan kalau menghina Aduh, bisa, habis itu dibilangnya saya yang gimana sih? menghujat. Iya makanya Anda menghina Ah. duluan soalnya tadi. Katanya keluar dari gua jadi Tuhan. Satu-satu. Faktanya memang kayak gitu. Emang ketika Yesus netek dia Tuhan. Ketika Yesus netek dia Tuhan. Woi. Udah mulai. Ayo. Udah jauh Yesus lahir lagi itu ini. orang maju sama orang-orang gembala-gembala domba udah sujud menyembah dia. Berarti Anda pengikut orang Majus. Ini. Karena Yesus menyembah kepada Allah. Orang Majus menyembah kepada Yesus. Berarti Anda pengikut Jangan Berarti Anda pengikut Jangan framing. Majus. Anda jangan framing. Anda jangan framing. Loh, ibu ini tadi mengatakan orang Majus nyembah Yesus. Berarti kalian pengikut orang Majus. Pengikut apa? Yesus menyembah yang di langit, Bu. Buktikan mana? Buktikan dalilnya. Lah, ibu ini yang mengaku tadi. Loh, Majus menyembah kepada Yesua kok. Kok gimana sih? Siapa tuh? Siapa yang menyembah kepada Yesua? Siapa? Gembala dan para Majus menyembah kepada Berarti Yesua. Anda pengikut gembala. Hei. Loh, Bukan pengikut Yesus. dari mana? Coba jelaskan. Coba jelaskan pengaku gembala. Coba jelaskan. Yesus mengaku di dalam Yohanes 14 nomor 12. Coba jelaskan. Kalau kau percaya kepada aku, kau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaanku. Nah sekarang Anda menyembah Yesus, ternyata Anda mengikuti pekerjaan gembala, pekerjaan orang Majus, Loh. pekerjaan orang yang Loh, kesurupan roh jahat. Ayo. asumsi Anda, Bang. Lu Itu kok asumsi? Anda. Asumsi Kok asumsi? asumsi. Kau jangan coba asumsi. Tempat orang seperti itu. Nah itu kan kalau sudah Oke deh, ketabok gini deh. kitabnya Oke, sendiri, ya, saya kan, dibilang kan, gini kan. menghujat. Sebentar Jangan dulu, tanya kalian tentang sebentar kurang dulu, ajar. kalian ribut Iya, dulu satu-satu sih. ngomongnya. Satu-satu bisa nggak bicaranya? Bikin ribut aja Bisa. pagi-pagi kalian nih. Bisa. Tiba belum disapa langsung diblokir ya, dia pasti marah lah. Orang Gini, masuk ke room ya kita itu ya aku tahu disapa nih. dengan baik, jangan langsung Kali kita tanya ayatnya diblokir. dia jawabnya pakai ayat-ayat Alkitab. Kalau Kenapa misalnya dia tidak mau pakai kalau itu? misalnya Terus tidak kita- bisa bisa Kenapa? kontrol emosi, mendingan turun aja daripada kali kita ikut Iya, emosi. Tidak, kenapa tiap kali dia naik di room Kristen ditanya tentang ayat Ya udah, Al-Qur'annya, udahlah. kenapa Gua jawabnya turun selalu lah, Mami. bawa-bawa Alkitab? Gua pasti Iya Kenapa? karena kamu nggak paham Al-Quran. Jadi saya jawab Kenapa? dengan kitab yang kamu paham. Tiap kali ditanya kamu jawabannya ambil dari ayat Alkitab, aneh gitu. Karena kamu nggak paham Al-Quran. Emang paham Al-Quran? Halo, Saya harus jawab sesuai dengan pemahamanmu. Ini Kan yang aja ditanya ini kan ayat- saudari ayat nyembah 30. Yesus. Itu mencontoh kepada siapa? Emang- Orang Majus, jadi- gembala-gembala. Jadi ayat Nah, kan Alkitab gitu. kami ini luar biasa ya, bisa jawab segalanya. Ayat itu aja Menjawab nggak bisa. pertanyaan Mbak ini sendiri. Hebat memang Bible itu. Nah, Sudah sekarang berulang kenapa kali loh pertanyaannya Nathan itu lu nggak jawab pertanyaan sebentar Nathan udah dulu, berulang kali. sebentar dulu saya mau turun ya, jangan ribut. Pokoknya itu diskusi lah baik, jangan ribut. Kalau misalnya orang baru naik ke room kita itu disapa lah baik, jangan langsung kita pada emosi langsung blokir dia kan. Kayak gimana gitu pasti dia emosi lah. Udahlah saya mau turun ya. Tapi gimana Makasih, menarum Mbak kalau ditanya Nuni. tentang ayatnya itu?
Nah, Tidak kita pernah dialog, dijawab Bu. pakai Kita ayat-ayat dialog. Al-Quran. Bang Nats, saya dialog sama Ibu ini. Sebentar aja kok. Saya mau Jumatan. Apa yang Ibu ingin tahu di Ya. Al-Quran sebelum saya tanya Bible? Ayo. Nggak jelas manusia kayak gini dinaikin. Loh, dikatakan lagi saya nggak jelas. Ibu yang nggak jelas. Foto Ibu Ya, foto nggak monyet. jelas. Ditanya ayat Namanya tuh, ada nama jawabannya hujatan. carinya di Alkitab. Ibu yang nggak jelas. Itu foto saya yang asli loh. Nama saya Bang Zuma. Di satu sisi katanya Alkitab dipalsukan, di satu sisi cari jawaban di Alkitab kan aneh. Untuk kalian itu membuktikan manusia aneh. uang palsu itu palsu cukup Emang dengan uang aneh. palsu, Bu. Emang aneh dibilang kitab Untuk orang membuktikan Kristen palsu, tapi emas cari itu emas jawabannya di palsu kitabnya cukup orang dengan Kristen. emas palsu, Bu. Emang itu ya aneh emang. Aneh. Di Untuk di lain membuktikan sisi mereka untuk bilang membuktikan Alkitab itu palsu. emas palsu Jadi itu dipalsukan. bukan emas Tapi asli ya kenapa cukup tanya dengan ayat lu emas cari palsu. jawabannya di gitu. Alkitab? Kenapa? Anda takut, tetapi kitab Anda ngambil istilah-istilah Islam untuk kristenisasi, tapi Anda takut kitab Anda diuji. Kan lucu. Kenapa? Kenapa lu Sudah, Bang Zuma, selalu bilang hal-hal katanya kayak gitu sebenarnya Alkitab biasa dipalsukan, tapi direnung. ditanya Siapa tentang bilang? Quran, Kapan jawabannya saya cari di mengatakan? Alkitab. Coba cari konten saya yang mengatakan Alkitab dipalsukan. Tunjukkan ke saya. Ya, Kalau selalu ada. kayak gitu emang ajarannya sama. Enggak pernah. Al-Quran enggak pernah mengatakan Alkitab dipalsukan. Enggak ada itu ayatnya. Enggak ada. Ayo yang teman-teman muslim kasih koin yang banyak dulu yuk, cepet yuk. Nah, Ke dengan Bang koin Zuma. Udah. Dah. Cari koin di sini. Minta-minta koin. Kenapa selalu bilang Alkitab dipalsukan tapi cari jawabannya selalu di Alkitab? Mereka itu apa maksud mereka? Apa Selalu bilang sosok- Alkitab itu udah dipalsukan, tapi setiap kali kita tanya tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dia cari jawaban itu di Alkitab. Kenapa? Minta koin dong. Ayo teman-teman muslim kasih koin yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara saya kedengaran? Cek, cek, cek. Cek. Suara saya kedengaran? Oke, baik. Jadi teman-teman, saya di-kick untuk yang kedua kalinya gitu ya. Sebenarnya saya memantau dari tadi gitu, dari beberapa komal Kristen itu tidak ada yang mau menaikkan kita gitu. Kenapa? Karena Bang Zuma itu adalah ancaman buat mereka gitu. Ancaman buat kelangsungan para kristologi Kristen, ancaman buat agama mereka tepatnya gitu ya. Kenapa? Karena kita mengungkap kebenaran ya. Karena apa? Karena kita sayang sama mereka. Kita sayang mereka yang masih awam, yang tidak tahu apa-apa gitu ya kan. Lalu kemudian saya dinaikkan di sini di komalnya si Nats ya, saya dinaikkan ke atas. Ternyata di situ ada yang ketakutan. Ibu yang tadi yang menghujat Gua Hira, dikatakan gua yang gelap kata nama akunnya kan gitu. Sedangkan Yesus itu jasadnya itu, mayatnya itu dimasukkan ke dalam goa kan gitu ya. Habis itu Maria minggu pagi Maria ke sana menengok mayatnya di dalam goa itu, tapi tidak ketemu dengan mayat. Dia ketemu dengan sosok laki-laki yang katanya malaikat.
Nah, ini yang dicurigai di malaikat atau iblis. Sesuai dengan 2 Petrus 2, katanya Tuhan memasukkan iblis ke dalam goa-goa sehingga mereka memfitnah Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari setan, katanya dari iblis. Jibril itu iblis menurut mereka karena Rasulullah menerima dalam goa. Nah, bagaimana dengan Yesus yang keluar dari goa seketika menjadi Tuhan? Ketika dia lahir, netek sama emaknya, dia bukan Tuhan. Sampai dia di atas salib pun dia belum Tuhan. Buktinya Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia belum Tuhan. Begitu keluar dari goa, langsung jadi Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Kan gitu. Telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus itu adalah manusia, yang mati adalah manusia, yang bangkit adalah Tuhan. Berarti apa itu namanya itu? Yang mati manusia, yang bangkit adalah Tuhan. Bangkitnya dari mana? Dari goa, goa yang gelap. Goa milik Yusuf Arimatea. Kan parah mereka ini. Lucu. Kita kembali ke ini ya. Di sana ada Umiri apa? Ada Uniripa, kita dengarkan. Dia bilang Tuhan Yesua anak punya anak, Pak. menikah. Dia bilang ibu dengerin dulu, Saya Bu. tanya. Bu Rifat, dengerin dulu. Dia bilang Yesua menikah dan poligami dan punya anak. Itu menghina atau tidak? Saya tanya, itu menghina atau tidak? Mana datanya dibawakan? Itu kan dia membawa analisa dari Barbara Tering. Nah, kenapa marah sama Gus Yonatan Nandar? Marah sama Barbara Tering. Sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya kami pegang adalah Banyak Alkitab. di Alkitab juga nggak ada Trinitas. Kenapa beriman? Yang kami Di Ibu Alkitab. tidak mengerti tentang Trinitas. Ibu tidak bisa Ya membahas makanya itu, jelaskan. Loh, kok gitu? Jelaskan dong. Kalau ada di Alkitab, bahas. Tuhan kami adalah Ehad, Yahweh adalah Ehad. Ibu ngerti? Nah, Yahweh adalah Yesus siapa? Yesus siapa? Yahweh bukan? Yesus Yahweh bukan? Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Oke, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Berarti Yahweh itu sendiri. Oke. Bu, saya nggak mau bahas Alkitab. Saya sudah bilang, saya tidak mau bahas Alkitab. Saya mau bahas tentang Al-Quran Anda. Loh, gantian dong. Anda bahas Al-Quran saya bahas kitab Anda dong. Adil dong. Iya, saya Ini bahas kan belum Kristen. Anda dulu. Saya bahas Al-Quran Anda dulu. Ini kan belum Kristen. Kalau room Anda mau bahas Islam di room saya. Di room saya bahas. Saya nggak mau di room Anda. Kalau di room Anda, saya diikat. Semuanya Mana saya tidak ada? boleh ngomong. Saya digorok Sejak oleh
camp dan kita ngobrol tidak mendebatkan agama. Pasti, Jangan gini berdusta loh. Anda. Pasti ya, Jangan bagaimana sok-sok di depan Anda kami ini. kan tidak berani menghujat Anda. Kalau udah Anda selalu bilang undang-undang ITE. Apa yang disebut menghujat? Apa itu? Iya dong, iya dong. Itu Undang-undang loh. ITE itu kan ya gantian dong ngomongnya. Kalau kalian bisa seenak menghujat, seenak Anda menghujat kami tidak bisa Buktikan saya menghujat. melaporkan. Tunjukkan Tidak penghujatan diterima saya. laporannya. Tunjukkan penghujatan saya. Tunjukkan penghujatan saya. Anda mau Banyak bilang kalau Bu, kalau polisi di mampu. Indonesia ini nggak adil? Anda mau bilang polisi nggak adil di dunia ini, di Memang Indonesia ini? adil. Memang. Oh ya udah, laporlah ke sana. Apa urusannya sama saya? Saya bukan polisi kok. Tuntutlah polisi itu. Kok urusannya sama saya Anda tidak tidak marah? perlu. Kalau makanya Anda berlindung pada undang-undang ITE, makanya kita nggak berani. Loh, saya Begitu harus loh. berlindung pada undang-undang negara itu kan mengatur kehidupan kita. Saya harus menggunakan lah. Masa saya tidak mau mengikuti fasilitas negara? Anda menghujat Tuhan kami. Sekarang kalau kami Coba ada dua-dua nih, bisa nih. sedikit, Anda langsung Anda dengan si dilaporkan. gelapnya gua Hira itu, saya dengan Bang Zuma. Ayo angkat tema. Nggak usah pakai banci, ayo. Saya banci, saya malah laki-laki tulen. Kita Bu. temanya Tuhan itu 1 atau 3. Itu aja temanya. Ya, asik. Saya Asik mau Bang. baca Atau Ya. Al-Quran. Saya mau Atau baca temanya Al-Quran. goa gelap. Saya sudah Bisa bilang, juga saya goa mau gelap. baca Al-Quran. Saya Yesus mau keluar Al-Quran. dari goa gelap jadi Tuhan. Saya mau baca Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ah, keluar takut dari semua. Adalah goa takut. juga menerima wahyu. Sorry, Ayo bukan saya kita takut, adu. Anda takut semua sama baca Al-Quran. Sorry. Lemah. Iya, kita bahas dari goa. Yesus dari goa, Rasulullah Muhammad SAW dari goa. Ayo kita bahas. Berani nggak si gelap goa ini? Muka sudah gelap, nama juga gelap. Aduh Zumarlah. Penghina, Ngemis sekali. penghina, penista, Nasibku. penghina, penista. Ngaku ajaran kasih, Angkat ngaku tema ajaran Nathan. kasih. Nama akunnya aja menghujat. Numpang di Indonesia hidup, belagu. Tuh. Tahu nggak kamu Eh, kenapa tapi menjadi Kristen, Bu? Tahu nggak kenapa kamu menjadi Kristen? Coba tanya kakek buyutmu itu. Bentar. Enggak, tanya kakekmu kenapa kakekmu menjadi pengikut agama penjajah. Kenapa? Coba. Bang Suma. Bang Oh, Suma, Bang Suma, harus jangan kau marah. sadar. Sebentar. Harus Saya kau dari sadari tadi nggak dirimu ngomong ya. itu. Saya dari tadi nggak ngomong. Sebentar. Sadari Bang Suma. kenapa Saya kau dari menjadi tadi nggak Kristen. Apakah ngomong. Bang kakekmu Suma, pahlawan sebentar, mengusir sebentar, penjajah? satu-satu. Atau justru penghina Bang Suma, atau pengkhianat kalau nggak bisa- atau pemuas nafsu Kalau penjajah? nggak bisa satu-satu ngomong, Ayo. saya turunin. Nggak jelas. Tak Bang malu Suma, numpang saya di dari tadi Indonesia nggak hidup ngomong, ya. kau. Diam dulu, saya baru Ya, mau lu dari tadi minta naik, kasihan sekali. ya. Saya dari tadi nggak Iya, ngomong. numpang Ayo. hidup. Coba kau Dengerin selidiki saya kakekmu, dulu, nenekmu, Bang Suma. buyutmu itu dari mana dia bisa menjadi Kristen? Woi. Indonesia Bisa nggak dengerin dulu? Di Indonesia itu Islam apa Kristen? Yang duluan Anda, yang pendatang Sebentar, itu Apa? sebentar. Apa? Pendatang itu Apa? siapa? Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-7. Hei, Kristen masuk ke sini Woi. abad keberapa? Hei. Diam dulu. Enggak malu. Diam dulu. Numpang di negara Saya mau ini ngomong. enggak malu. Tanya Sebentar, buyutmu itu, dia jadi Suma. Kristen kenapa dia ikut agama Gantian penjajah? dong, Negara ngomong, ini jangan punyamu, template. bro. Lalu, Bro Zuma, negara ini punyamu. Ya, betul. sebentar Negara ini dulu, saya punyaku. mau ngomong. Bukan punya penjajah. Ngerti kau? Apa legalitas? Oh, saya ini cucu pahlawan. Ya ampun, Asal kau tahu. kawan. Kau doang Emang jadi kakekmu juga pahlawan gitu? negara ini. Jadi kakekmu yang pahlawan itu ikuti agama penjajah gitu. Woi, bisa nggak dengerin dulu? Jadi kakekmu yang Kalau nggak penjajah bisa, itu, saya turunin kakekmu semua yang ini. pahlawan itu ikuti agama penjajah gitu maksudmu? Negara ini Malu. dengan kesepakatan bersama semua orang Ya punya udah. hak yang sama, bro. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Yang masalah sekarang kenapa kamu ikut agama penjajah? Keyakinanmu senang mengklaim itu watakmu yang sudah turun-temurun. Diam. Saya mau ngomong. Cuma tadi mengatakan agama penjajah. Sebentar, saya mau ngomong. Saya dari tadi diam. Saya mau ngomong. Cuma tadi mengatakan agama penjajah. Agama mana yang penjajah? Mau mengatakan Belanda. Kalau Belanda menjajah membawa agama, di Indonesia Kristen semua. Dan kalau kalian mengatakan Kristen agama penjajah, di dunia ini negara yang mempunyai bom nuklir itu agama apa? Kalau kami Kristen agama penjajah, bisa aja kami menjajah dengan menggunakan nuklir. Kalau kalian tahu itu. Kalau kalian mengatakan Kristen agama penjajah,
dunia ini tidak akan ada Islam. Tidak akan ada Islam. Apalagi di Indonesia. Kalau kalian mengatakan Belanda agama penjajah, Indonesia tidak akan ada Islam sama sekali. Yang ada hanya Kristen. Tapi buktinya apa? Buktinya apa sekarang? Jadi jangan pernah kalian mengatakan Kristen atau Belanda menjajah membawa agama Kristen. Karena Kristen masuk di Indonesia itu dibawa oleh misionaris dari Jerman, bukan oleh Belanda yang menjajah Indonesia. Jadi kalian harus pelajari sejarah dulu. Jangan kalian mengatakan Kristen itu agama penjajah, Belanda menjajah membawa agama. Kalian salah di situ, apalagi Suma. Sudah gantian boleh nggak aku? Paus Alexander membagi 2 daerah untuk Portugis dan Spanyol. Itu untuk apa? Menyatukan blok barat, blok timur untuk apa? Menjajah. Itu siapa pencetusnya? Paus Alexander. Itu ada di mana perjanjian apa namanya ya? Baca juga sejarah itu ya. Nah, itu Portugis dan Spanyol. Kenapa? Karena misi di kitab kalian itu sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Ya, jadi kalau kalian bilang agama penjajah yang dimaksud Bang Zuma itu adalah yang datang ke sini. Bentar dulu, ini saya kasih data loh. Jadi jangan begitulah. Ini saya kasih. Oke, bentar. Paus Alexander ya. Kita pakai data sejarah yang membagi 2 blok timur dan barat, memberikan kepada Portugis dan Spanyol. Bentar ya. Selamat siang. Jika mau pelajari sejarah, kekristenan lebih dulu masuk ke Nusantara daripada Islam. Iya, Kristen lebih dulu. Kamu belajar deh sejarah-sejarah termasuk waktu itu. Kristen lebih dulu. Indonesia Raya itu. Kamu Nusantara ke Cina dan Arab Saudi itu abad ke-6. Baca sejarahnya, segitu dia berjuangnya. Bukan, tunjukkan datanya. Data. Nah, Uni Rifa coba klik di Google. Paus Alexander mengadakan perjanjian Tentu dulu aku bacakan dulu ini. Saya tunjukin sama Mbak Iwa. Hei, dengar dulu. Dan Anda akan dicerahkan dengan itu. Dengar dulu nih, Ais. Bentar dulu ini. Kalian jangan gitu lah nih. Semua negara yang Paus Alexander mengadakan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Ya, nih, untuk membagi penguasaan dunia, yaitu Spanyol ke arah barat, benua Amerika, tuh, Portugis ke arah timur, benua Asia. Siapa yang mengadakan perjanjian itu? Tordesillas, Paus Alexander, bukan Ustadz Alexander, Ya. Klik lagi. Halo. Siapa agama mana lebih dulu masuk Indonesia, Islam atau Kristen? Ayo coba lihat. Kristen duluan. Makanya pendatang itu bukannya Paus Alexander membagi 2 daerah untuk dibagi-bagikan itu, mau dijajah itu. Siapa itu Paus Alexander? Bukan Ustadz Alexander, woi. Itu kan banyak. Menjajah apa dulu? Mengambil rempah-rempah. Kau baca sejarah. Kau kemana waktu belajar sejarah? Portugis dan Spanyol mengambil rempah-rempah. Kau pikir ketika dia datang ke sini dengan damai? Hah? Mana ada Portugis Spanyol? Terus di mana? Portugis Spanyol ngapain ke sini? Kau pengen mereka jalan-jalan apa? Jalan-jalan mereka ke sini. Portugis dan Spanyol jalan-jalan ke sini, ku tanya. Woi. Portugis Spanyol ngapain ke sini? Negara kaya adalah mengkerut kekayaan alam yang negara yang memang tujuannya menjajah tapi mengkerut kekayaan alam yang ada di negara tersebut. Oke? Kenapa dimulai? Terus baik gitu. Bagus itu. Kayak gitu. Portugis Spanyol bagus berarti datang ke Indonesia. Jalan-jalan mereka ke sini. Ya. Yang membagi daerah itu barat dan timur siapa? Di mana otakmu mengatakan agama dijajah? Agama itu tidak untuk dipaksakan. Siapa bilang agama dijajah? Itu adalah keimanan. Siapa bilang?
Siapa bilang asimilasi budaya di daerah Indian sana, orang-orang kulit hitam sana? Kau pikir itu bukan penjajahan agama? Asimilasi budaya. Kau tengok kemarin itu gereja yang ditemukan anak-anak bayi yang meninggal itu asimilasi paksa loh. Diculik beberapa orang Indian, dijadikan Kristen. Tahu kau? Tahu kau? Itu baru terbongkar kemarin tengkorak-tengkoraknya itu. Tahu kau? Ada pula ini orang yang bilang Asimilasi budaya. Oke, aku tunjukkan data ya. Coba bayangkan. Kok agama dijajah? Kok agama dijajah? Kok agama dijajah? Modus sekali. Tadi dari cara menarasikanmu tadi itu bagaimana? Coba. Itu kan direkod ya. Aku jawab ya. Oke, aku jawab. Oke. Baik. Kau pernah membaca berita kemarin ditemukan di sebuah gereja tua di mana banyak anak-anak kecil dari asal Indian yang diasimilasi paksa menjadi Kristen, dibawa ke kemah-kemah Kristen dan mereka mati bertumpuk-tumpuk. Kau pernah mendengar berita itu kan? Heboh berita kemarin itu. Itu apa namanya? Penjajahan, mendoktrin, memaksakan paksa agama kepada orang yang sudah memiliki adat dan budaya pada waktu itu, yaitu orang Indian. Tahu kau itu asimilasi budaya, asimilasi paksa? Kau paham gak asimilasi? Hah? Tahu kau itu? Sini aku tunjukkan kau data ya. Diam kau. Kau yang diam. Sabar, aku kasih data. Tadi bilang agama penjajah segala. Yang berjuang itu banyak orang Kristen yang berjuang pada saat itu. Makanya baca sejarah. Sejarahnya Wagal Rudolf itu. Dengar dulu. Sebelum Indonesia merdeka, tunjukkan kerajaan Kristen itu yang mana? Kerajaan Kristen yang melakukan perlawanan, coba. Kerajaan Kristen yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, kerajaan mana? Ayo. Tidak ada kerajaan Kristen, tapi kalau kami udah keok. Kalau tidak ada kerajaan Kristen, berarti nggak ada Kristen lebih dulu dari Islam di negara ini. Paham? Justru saya sedang membawa sejarah kepada Anda. Anda itu kapan mulai Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Ini dulu. Ini bukan masalah duluan atau bukan duluan. Oke? Bukan masalah duluan atau tidak duluan. Yang saya katakan, kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu yang saya tanya. Habis itu kamu so hebat di sini. Jangan berstatement. Tadi itu yang aku tidak setuju. Ini yang satu di sebelahku. Nih siapa nih? Umi Rani siapa nih? Umi Rifa. Apa pula aku lagi cari data. Iya, data cari betul dari. Carilah kau sampai ini nih. Tapi di otakmu tuh nggak ada kau bikin. Masa bisa pula dia bilang tadi menjajah agama dijajah, datang ke Indonesia khusus untuk menjajah agama. Ada itu tadi statement kamu tuh, jangan kamu ini lagi anulir apa atau apa. Aku yang mendengar di sini. Bikin panas sih. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Ya udah, host aku turun dulu. Itu orangnya udah turun juga. Mau kemana? Apa? Lagi namuannya apa lagi? Iya. Padi mau kemana? Aku tadi seperti ini itu. Waktu itu kesel kali lah kita dipanggil penjajah. Itu hari juga. Itu hari naik di room orang si Zuma itu. Hai, dia bilang assalamualaikum, sisa-sisa penjajah. Dia naik seperti itu, dia salamannya seperti itu. Ya, apalagi dia menyebarkan kayak gitu kan, menyebarkan fitnah namanya apalagi ke negara lain. Kan di sini ada orang India, Arab apa di sini. Kalau dia ngomongin kayak gitu. Untungnya dia jangan lancar lah pakai bahasa Inggris. Kalau mereka sana juga agama mereka. Kekristenan tidak pernah disebarkan dengan pedang. Saya mau bertanya sama host. Tadi host mengatakan kalau Bang Juma itu ngemis-ngemis minta koin di room Kristen. Tolong tunjukkan data kalau Bang Juma itu ngemis-ngemis. Enggak. Saya bukan mengatakan semua, tapi Uni Rifa tadi pas naik dia mengatakan, ayo muslim bagi koin yang banyak. Tadi semuanya dengar loh. Ini saya rekam. Anda yang mengatakan Bang Juma itu ngemis-ngemis di room Kristen.
Bukan saya yang mengatakan cuma itu minta koin, tapi saya mengatakan mau berdebat tentang Rifa koin. naik, Ceritanya dia bilang, tadi Anda mengatakan bahwa Bang Juma itu banyak. Membahas koin. Itu saya nyindir Rifa. Kamu salah di situ, makanya kamu tanya dulu. Anda Kamu mengatakan cuma dengar yang di tengahnya tanpa kamu dengar yang awalnya. Ya beginilah. Setelah nurunin Bang Juma, kau mengatakan ngapain ngemis-ngemis di rumah Kristen? Dikit saya budek apa? Saya cuma minta data. Iya, Bang Juma itu ngemis. Lu naik mau berdiskusi atau mau bahas koin? Emang lu juga tergila-gila sama koin gitu? Kalau Anda tidak punya data, betul. Tergila-gila sama koin juga mungkin ini. Hanya bahas koin, naik kok bahas koin. Mau bahas tentang undang-undang? Mau bahas undang-undang nggak? Mau nggak? Oh, kita mau beritakan Injil, ngapain undang-undang? Mau beritakan Injil itu yang penting. Kau fitnah. Kau mau fitnah. Apa sih? Orang mau beritakan Injil kok fitnah apa? Orang bilang mau pergi ketekan Injil kok. Yang mengatakan Bang Juma tadi, ngemis-ngemis siapa? Apaan sih lu? Tolong kasih data saya. Bahas koin aneh ini manusia. Turun aja Nathan, turun aja. Kalau nggak data, turun aja nggak jelas orang ini. Aneh. Kirain mau berdiskusi naik bahas koin. Udah pada gila sama koin orang-orang. Apa ngecekik, ngekik. Tujuan dia naik itu berdiskusi atau apa? Mau nanya ke apa? Bahas koin. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya kita semua di-kick. Kita semua di-kick ya. Nah, inilah ajaran kasih tapi kasih palsu ya. Dia mengaku mereka punya data tentang sejarah. Kita Islam itu jelas sekali dari jalur perdagangan Cina Indonesia ya, Nusantara itu sudah masuk Islam. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Kemudian teori Turki ya, banyak ulama Turki yang berdakwah di Indonesia. Adanya akibat karangan ulama Kurdi yang menjadi rujukan. Kemudian pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani yang merupakan ulama Turki di Indonesia. Adanya tradisi barasanji di Indonesia. Itu bukti bahwa Islam itu jauh lebih dulu daripada mereka gitu loh. Terus kemudian teori Persia, teori Cina, kemudian teori Gujarat, teori Arab itu sendiri, bahwasanya Islam itu menyebar dari abad ke-7 sampai kemana-mana, ya kan? Nah, sementara mereka ini nanti di abad ke-15 baru ada penjajah datang. Ya kan gitu, polanya kan gitu. Kenapa ada yang kemudian Islam lebih dulu, Kristen lebih dulu? Karena sebenarnya mereka datang itu awalnya baik-baik, mengambil rempah-rempah sambil dicokoki oleh misionaris. Itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Bagaimana kemudian VOC masuk ke Indonesia, lalu kemudian Protestan mendapat perhatian. Ya, kalaupun dikatakan bahwa Kristen sudah ada dari sejak semula, sejak penjajah belum datang, tapi Islam jauh lebih dulu. Buktinya kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berdiri di mana-mana. Nah, pada saat kerajaan Islam mempertahankan kerajaan masing-masing, datanglah Belanda. Jauh ratusan tahun kerajaan Islam sudah berdiri, termasuk kerajaan Goa sudah berdiri, kerajaan Luwu sudah berdiri. Mereka melawan penjajah yang beragama non-Islam. Kan gitu. Barulah kemudian muncul gereja Protestan di Maluku, di Ternate, Tidore, Sulawesi Utara. Lalu kemudian gereja Protestan Injili di Minahasa, atau gereja Protestan di Sangir. Ini yang mereka tidak pahami. Sementara Maluku menjadi daerah pertama yang mendapatkan pengaruh Katolik itu nanti di tahun 1546. Ini yang mereka tidak paham. Itu yang mereka tidak pahami gitu loh. Mereka hanya mengatakan, oh kita lebih dulu nenekmu kiper dari mana ke mana. Islam jauh lebih dulu berkokoh
di Nusantara ini. Dari kerajaan-kerajaan aja bisa dilihat. Tadi kutanya, apakah ada kerajaan Kristen? Enggak ada. Ya itulah bukti bahwa memang enggak ada. Nanti setelah penjajah baru kalian itu bisa kuat. Ya, memang kalau dikatakan sudah ada Kristen, bisa jadi ada Kristen, bisa jadi ada Kristen. Tapi Islam jauh lebih duluan. Islam jauh lebih dulu ada. Jadi katakan Kristen lebih dulu awal, nenekmu kiper dari mana ke mana. Kan gitu. Jadi saya kira cukup ya teman-teman kita memahami mereka. Saya kesal tadinya kenapa? Saya naik langsung di-kick. Naik langsung di-kick. Padahal hostnya sudah naikkan saya. Habis itu kenapa di-kick? Oh enggak, tidak ada tempat bagi pengemis koin. Kan gila. Bagi penghujat katanya. Dia bilang bagi penghujat tidak ada tempat. Tapi namanya menghujat Islam. Tempat yang disucikan, yang dimuliakan umat Islam dijadikan sebagai akun hinaan. Kan begitu. Ya dipikir kita takut kayaknya sama mereka. Makanya aku bilang kalian numpang di sini udah enak-enak hidup di Indonesia. Ya. Kenapa saya katakan numpang ya? Tengok aja sejarah. Tengok aja sejarah. Bagaimana kemudian perjuangan para pahlawan yang mayoritas Islam berjuang mengusir penjajah. Habis itu harusnya mereka mikir, iya kan? Loh, kok menjajah negara kita? Ah, tinggalkanlah agama ini. Tapi kan tidak mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka memang sudah tabiatnya kayak begitu. Sudah gitu pakai kitab Spanyol lagi. Baik teman-teman, karena ini hari Jumat, di sini juga udah hampir azan. Kita tutup ya. Kita tutup. Karena yang muncul itu Tito ini cuma jago keluar-keluar. Giliran saya naik, dia nggak mau berdialog. Oke sahabat, kita tutup. Nanti insya Allah habis Jumatan kita jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Zulkifli Abbas secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada teman-teman Kristen yang tidak ikut terlibat dalam dialog ini, saya minta maaf. Ini harus terjadi ya demi untuk mencerahkan anak bangsa bahwa mereka dengan akun itu sudah membuktikan betapa bencinya mereka terhadap Islam. Demikian para sahabat, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.